STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syiartit Aceh 96,1 FM. Alhamdulillah, pada sore hari ini kami sangat senang bisa kembali menyapa sahabat semuanya dari ruang dengar Radio Syiartit Aceh di Merduati. Dan pembahasan kita di sore hari ini adalah pembahasan yang cukup penting, pembahasan yang mana seorang muslim dan seorang muslimah berusaha untuk menjadi pemenang ya di ajang perlombaan yang tidak ada piala atau hadiahnya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak pertandingan yang telah kita ikuti, banyak pertandingan yang telah kita lewati dalam kehidupan kita, yang mana setiap pertandingan yang kita ikuti tersebut ya, kita telah memaksimalkan dan mentotalitaskan persiapan ya dari segala hal yang perlu untuk kita persiapkan, yang mana pertandingan-pertandingan tersebut terkadang ya tidak memberikan kebaikan untuk akhirat kita, bahkan justru permainan tersebut, pertandingan tersebut merusak kehidupan akhirat kita ya. Maka seorang muslim dan seorang muslimah, mereka memiliki cita-cita yang tinggi, mereka punya keinginan yang tinggi, dan tidak ada keinginan yang paling tinggi kecuali ya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan melihat wajah Allah Rabbul Alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan yang begitu besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan supaya kita sukses ya melakukan pertandingan ini. Bahkan Rasulullah SAW tidak tanggung-tanggung mengkhabarkan ada persiapan yang dipersiapkan oleh langit untuk menyambut ya pertandingan ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Nam idza jaa Ramadan tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabus sa'ir wa tusaffadu fihi syaitan wa yunada munadin kullu lailatin ya baghil khair halumma ya baghis syarr aqsir." Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, bulan yang dimana dibuka di dalamnya pintu-pintu surga, bulan yang dimana dalamnya ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu yang namanya syaitan. Dan setiap malam akan dipanggil, diseru oleh orang-orang yang mereka berharap kepada kebaikan. Ayo kemari mendekat. Orang-orang yang ingin sukses, berhasil dalam pertandingan, ayo kita merebut piala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang-orang yang mereka menginginkan kejelekan, maka dia ya semakin datang bulan Ramadan, maka semakin dia sibuk dengan dunianya, semakin sibuk dengan dosanya, dan semakin sibuk dengan maksiatnya. Inilah fondasi yang diberikan oleh Nabi kita SAW bagaimana seorang muslim ya menyambut pertandingan ini. Apakah pada pertandingan tersebut dia melaju dengan kencang, ataukah justru di pertandingan tersebut dia berjalan terteteh atau jalan tertatah-tatah, atau justru dia malah tersungkur di awal pertandingan. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya telah memberikan khabar pintu surga buka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan Allah membelenggu syaitan agar manusia ya bisa semangat menjalankan ya apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala janji. Nah, apa persiapan yang harus kita persiapkan?
yang menyambut bulan suci tersebut. Karena bulan itu tidak akan mensucikan kita. Bulan itu tidak tidak akan menjadi sebab pengampunan untuk kita. Bulan itu juga tidak menjadi sebab kita terbebaskan dari api neraka. Tetapi bulan itu akan memberikan keberkahan, pengampunan, rahmat kepada kita semuanya, tergantung bagaimana hati kita menyambut bulan Ramadan. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, ana aula ma yanbaghi alaina tafakkuduhu istidadan li hadha syahr mubarak wa qulubuna. Hal yang paling perlu untuk kita persiapkan menyambut bulan yang berkah ini adalah menjaga hati kita, menjaga qalbu kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Dan sesungguhnya pada perkara itu ada peringatan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mereka memiliki hati. Ya. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, rahmat yang Allah janjikan, pengampunan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, itu hanya akan diminati oleh orang-orang yang mereka memiliki hati. Orang-orang yang memiliki kesucian jiwa. Namun sebaliknya, tawaran-tawaran yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan, kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan tidak akan menjadi sesuatu yang istimewa. Bahkan tidak akan bergeming sedikit pun fisiknya untuk mendapatkan kemenangan tersebut karena rusaknya hatinya. Jadi apapun permasalahan yang ingin kita bahas, sebesar apapun ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, itu akan menjadi mudah tergantung bagaimana hatinya kita. Dan sebaliknya, sekecil, semudah apapun ibadah yang kita lakukan, itu akan menjadi berat tergantung bagaimana hidup ataukah tidak hidupnya hati kita. Makanya ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Ini sesuatu yang perlu untuk digarisbawahi. Sesungguhnya pada perkara tersebut ada peringatan siapa yang memiliki hati. Maka disebutkan oleh Nabi, dan juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala huyal qalb. Ketahuilah bahwasannya pada hati, pada jasad seorang manusia itu ada segumpal daging. Yang apabila baik segumpal daging tersebut, maka akan baik seluruh anggota tubuhnya. Dan kalau seandainya jelek segumpal daging tersebut, maka akan jelek seluruh anggota tubuhnya. Dan ketahuilah kata Nabi SAW bahwasannya itu adalah hati. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mengomentari hadis Nabi SAW, beliau berkata, dzakaran Nabiyyu alaihi salatu wassalam kalimatan jami'atan li salahi harakati ibni Adam wa fasadiha wa anna dzalika kullahu bihasbi salahil qalbi wa fasadihi. Nabi SAW menyebutkan sebuah kalimat yang mencakup dalam kalimat tersebut segala gerakan-gerakan ibnu Adam, baik ataukah jeleknya. Dan itu semuanya sesuai dengan baik ataukah tidak baik hatinya. Fa idza salahal qalbu salahat iradatuhu. Nah, kalau seandainya hatinya itu baik, maka akan baik seluruh keinginannya. Wa salahat jami'ul jawarih, dan akan baik seluruh anggota tubuhnya. Kakinya akan mudah melangkah ke
ke tempat-tempat yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya akan ringan untuk mengeluarkan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Matanya akan betah ketika melihat Al-Quranul Karim, melihat mushaf, melihat buku-buku hadis, melihat buku-buku para ulama. Begitu juga telinganya akan betah ketika mendengarkan nasihat, mendengarkan kajian, mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telinganya itu akan panas, dia tidak betah ketika mendengar musik, ya, mendengar ghibah, mendengar namimah, mendengar ucapan-ucapan yang tidak penting. Itu semuanya tergantung bagaimana hati. Ya, bagaimana seseorang menjaga hati tersebut. Makanya disebutkan oleh Ibnu Rajab di sini, fala tamba'ath illa ila ta'atillah wajtinabi sakhtih. Faqana'at bil halali anil haram. Sehingga hati yang bersih tadi, hati yang suci tadi, tidaklah menghasilkan kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan merasa puas, merasa cukup perkara yang halal dari perkara yang haram. Ya, dia tidak betah dengan hal-hal yang haram tadi. Tidak ada kenyamanan, ketentraman hatinya ketika dia berada di tengah-tengah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ya dia dalam ibadah, walaupun hidupnya sempit, walaupun ya kekurangan demi kekurangan yang dapatkan dalam hidupnya, ya, namun ketika hatinya bersih, ya, ujian yang dia dapatkan dalam hidupnya tersebut adalah sesuatu yang tidak berarti sama sekali. Ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh manusia yang paling baik dan paling bersih hatinya, paling suci jiwanya. Ujian demi ujian yang beliau hadapi dalam kehidupan beliau, satu masalah belum selesai, muncul masalah yang lainnya. Kalau seandainya masalah itu ditimpakan kepada Nabi, kepada kita, apa yang menimpa Nabi Muhammad SAW? Mungkin hari ini kita sudah tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan murtad dan akan keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujian yang Allah berikan kepada nabinya ditimpakan kepada kita. Tapi subhanallah, besarnya ujian yang Rasulullah SAW rasakan dalam hidup beliau. Beliau berkata, baiti jannati, rumahku adalah surga untuk diriku. Terkadang beliau berkata, wahai Aisyah, ya, tidak bolehkah diriku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Ketika Aisyah menegur Nabi SAW karena banyaknya sholat beliau, Aisyah berkata, tidak, kenapa engkau tidak istirahat sejenak ya Rasulullah? Ini yang dijawab oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat ada bekas pelepah kurma di bahunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, raja-raja mereka tidur di atas dipan-dipan mewah mereka. Sementara engkau kekasihnya Allah, nabinya Allah, tidur di atas pelepah kurma. Nabi SAW hanya menjawab, apa urusan saya dengan dunia mereka? Apa urusan saya dengan kebahagiaan, kenikmatan dunia yang mereka dapatkan? Rasulullah SAW telah mendapatkan kebahagiaan, ketenangan ketika beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan itu tidak bisa ditandingi dengan apapun, ya, kemewahan yang didapatkan oleh manusia di muka bumi. Kenapa ini semuanya? Kembali kepada sucinya hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sementara kita, para hadirin dan hadirat, tinggal di rumah yang megah. Setiap sudut rumah ada pendinginnya. Kita buka kulkas. Makanan di kulkas kita cukup untuk makan sampai Idul Fitri nantinya. Terkadang nggak cukup satu kulkas di rumah, ada sekian kulkas. Bahkan ada makanan-makanan yang sudah lupa kita makan saking banyaknya makanan dalam kulkas. Kita lihat tabungan kita. Ya, yang mungkin tabungannya itu cukup untuk sekian tahun walaupun dia nggak bekerja. Ya, badannya sehat. Bajunya tersusun rapi. Ya, kendaraannya banyak. Pembantunya ada. Diberikan anak oleh Allah. Diberikan istri yang cantik oleh Allah. Tapi hidupnya selalu sempit. Hidupnya dia nggak merasakan kebahagiaan. Tidak merasakan ketenangan. Ya, justru ya kesempitan demi kesempitan yang dia lalui dalam kehidupannya. Di rumah gak betah. Masuk kantor juga gak betah. Berlibur karena untuk menghibur ya kejenuhan hidup. Hanya bisa tertawa ketika di tempat hiburan. Ketika dia kembali dari tempat hiburan, kemudian kembali galau. Padahal segalanya dia miliki. Segalanya dia punya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena hatinya yang tidak bersih. Hatinya yang tidak suci. Ya, hatinya yang tidak memberikan ketenangan kepada fisiknya. Dan ini bisa dirasakan oleh siapapun. Ya, yang mana hatinya itu dia tidak tundukkan untuk ya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar di Syartit Aceh 96,1 FM. Allah yang menciptakan kita. Allah yang Maha tahu apa yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Allah yang Maha tahu apa yang akan memberikan ketenangan dalam hidup kita. Dan itu semuanya telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan telah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau menjadi manusia yang paling bahagia di muka bumi ini. Maka siapa yang ingin bahagia, siapa yang ingin tenang, siapa yang ingin sukses, siapa yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam hidupnya, walaupun tidak banyak apa yang ada di tangannya. Cara dan jalannya itu sudah jelas. Sucikan hati. Jaga kolbu. Ya, dari hal-hal yang akan bisa mengeraskan hati kita dari dosa dan dari maksiat. Karena dosa dan maksiat itulah yang membuat hati kita sempit. Yang membuat hidup kita itu menjadi galau. Ya, padahal masalah yang kita hadapi dalam hidup kecil sekali. Kalau masalah itu diberikan kepada para salaf terdahulu, mungkin itu bukan ujian buat mereka, nikmat buat mereka. Tapi buat kita ujian yang kecil sekalipun itu menjadi besar dalam hidup kita. Yang sebenarnya bukan besarnya masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, tapi kerdilnya hati kita lah yang membuat seakan-akan masalah itu menjadi besar. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sahabat pendengar Radio Syartit Aceh, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala melanjutkan, wa idza fasadal qalbu fasadat iradatuhu. Nah, kalau seandainya rusaknya hati, maka akan rusak dari keinginannya. Fa fasadal jawarihu kulluha. Maka akan rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Wan ba'athat fi ma'asillahi azza wa jalla wa ma fi sakhtuhu. Dan akan melahirkan dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam maksiat itu ada kemurkaan Allah. Bagaimana kita ingin mendapatkan ketenangan? Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ketentraman? Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kesejukan dalam hati kita?
Bagaimana mungkin kita bisa menikmati kenikmatan yang ada di muka bumi ini, sementara kepada zat yang memberikan kepada kita kenikmatan tersebut, kita bermaksiat kepadanya. Ini sesuatu yang nggak mungkin. Ini sesuatu yang nggak mungkin. Ya, tapi subhanallah, hari ini muslimin yang menjadi acuan pandangan kebahagiaan adalah siapa yang ada di televisi. Yang memamerkan hartanya, memamerkan kekayaannya, memamerkan kebahagiaannya, wallahi, wabillahi, watallahi. Orang-orang yang mereka hanya memikirkan dunia dalam hidupnya. Sementara dia tidak pernah memberikan nutrisi dalam hatinya. Iya, dia tidak pernah dekat dengan Allah. Apa yang Anda lihat itu hanyalah menit-menit ketika dia depan kamera. Tapi ketika dia bersendirian, tidak ada manusia di sekitarnya. Tidak ada kamera yang mengikuti dia. Disitulah dia akan merasakan kesempitan hidup. Disitulah dia akan merasakan kejenuhan dan kebosanan dalam hidupnya. Ya, sehingga tidak sedikit orang-orang yang menjadi pusat perhatian manusia, yang seakan-akan mereka lah orang yang paling bahagia hidupnya, ternyata didapatkan konsumsi narkoba. Ya, didapatkan ada yang bunuh diri. Didapatkan ya berselingkuh dan lain semisalnya. Kenapa mereka melakukan itu semuanya? Karena dia ingin mencari kebahagiaan. Dia sadar kebahagiaan dia bukan depan kamera. Dia sadar bahwasanya kebahagiaan dia itu bukan pada like dan viewer yang dia punya. Ya, karena itu semuanya tidak bisa memberikan kebahagiaan. Untuknya dia cari ke sana kemari kebahagiaan. Dan ternyata akan semakin membuat dia haus. Akan semakin membuat dia itu dahaga. Dan di tengah-tengah ya kesenangan yang dipertontonkannya, maka disitulah sebenarnya dia sedang merasakan kesempitan dalam hidupnya. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi kembali. Allah telah memberikan kepada kita jalan untuk menjadi orang bahagia. Allah Subhanahu wa taala telah menunjuki kepada kita hal-hal yang akan memberikan ketentraman dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita kenikmatan yang ada di tangan kita ini tidak akan menjadi nikmat kalau seandainya hati kita nggak bersih. Tapi sedikit kenikmatan yang ada di tangan kita, itu kita akan menjadi orang yang paling bahagia ketika bersihnya hati kita. Makanya disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu adalah raja dan anggota-anggota dari ya raja tersebut adalah tentaranya. Maksudnya anggota tubuh kita ini adalah tentara, bukan rajanya. Fa idza tabal maliku, nah ketika raja itu baik, maka akan baik seluruh tentaranya. Wa idza khabutha al maliku, nah ketika jelek dari raja tersebut, maka akan jelek pula tentara-tentaranya. Ya, maka maksud daripada ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di sini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, tangan, mata, telinga, kaki, ya fisik kita ini akan bisa melakukan seberat apapun perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Sejauh mana kita akan menjaga hati kita. Di bulan Ramadan adalah bulan qiraatul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan qiyamul lail. Bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan.
amalan-amalan ini semuanya tidak akan kita bisa maksimal dan totalitas kecuali dengan persiapan hati yang bersih. Siapa yang hatinya bersih, seberat apapun, sesibuk apapun kondisi dia di bulan Ramadan, dia tidak akan meninggalkan kebaikan. Tapi ketika hatinya tidak bersih, ketika dia tidak menjaga hatinya dari semenjak hari ini, ya, maka kesibukan yang kecil, kesibukan yang sedikit, ya, dia akan meninggalkan ketaatan-ketaatan yang akan bisa memberikan kebaikan untuk dia di yaumul qiyamah kelak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan hati kepada kita dengan hati yang bersih. Hati yang dengannya kita bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, jazakallahu khairan Ustadz, kami ucapkan atas penyampaian materi pada sore yang berbahagia ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran sekaligus hikmah dan bisa menjadi nasihat yang bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Sahabat pendengar kami 96,1 FM, kita masih dalam program kajian interaktif kita pada sore hari ini, dan kita sudah membuka sesi tanya jawab dan kita menunggu partisipasi antum semua untuk bisa bergabung melalui pesan WhatsApp di 0852 14142314 atau melalui line telepon di 0852 77323266. Baik, untuk pertanyaan pertama kita bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa diperbolehkan membayar fidyah jika wanita yang tertinggal puasa tahun lalu karena hamil dan untuk tahun ini tidak bisa berpuasa kembali karena menyusui? Barakallahu fiik. Taib. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, permasalahan ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama Islam, yang mana sebagian para ulama mereka menyebutkan wanita yang hamil menyusui, mereka lebih dekat kepada orang yang sakit yang mungkin untuk sembuh. Di mana Allah mengatakan wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang seseorang sakit ataukah dalam keadaan safar, maka boleh bagi dia untuk berbuka puasa dan dia menggantikan di hari yang lainnya. Dibolehkan dalam syariat Islam. Ya, nah, wanita yang hamil, ya, kondisi dan keadaan wanita yang hamil tersebut, dia keadaannya ada masa yang dimana dia sehat, ada di masa dia mampu. Ya, maka dia lebih dekat kepada orang yang sakit yang mungkin dianggap sembuh. Maka di antara ulama yang berfatwa, Syekh bin Baz rahimahullahu taala, wanita hamil dan wanita menyusui secara hukum asal wajib untuk dia berpuasa, kecuali kalau seandainya dia khawatirkan akan mengganggu janinnya dan akan mengganggu bayinya dan memudaratkan dirinya, boleh untuk dia berbuka puasa dan dia mengganti puasa di hari yang lainnya. Ya, ini yang difatwakan oleh beliau, Allahumma, kecuali kalau seandainya ya puasanya sudah terlalu banyak yang ditinggalkan. Tahun ini dia hamil, tahun depan menyusui, kemudian puasa lagi, hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi, menyusui lagi, yang mana itu sudah terus menerus kepadanya. Maka ini lebih dekat kepada wanita yang atau orang yang sakit yang sudah tidak mungkin dianggap sembuh, maka cukup bagi dia membayar fidyah. Tapi kalau seandainya dia mampu untuk membayar puasanya, dia membayar puasa sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustadz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bagi penanya sudah cukup menerima jawaban yang telah disampaikan Ustadz tadi, dan semoga dapat dipahami oleh kita bersama. Baik, kita kembali bacakan pertanyaan berikutnya yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp di nomor 0852 1414 2314. Kita bacakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saat
di bulan Ramadan terkadang gairah ibadah kita meningkat. Namun setelah Ramadan berlalu, qadarullah kembali lemah kita dalam beribadah. Apa yang harus kita perbaiki dan apakah ada nasihat bagi kita yang seperti ini, Ustaz? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sebenarnya bulan Ramadan adalah bulan latihan. Kita dilatih hati kita, dilatih fisik kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang efek dari keberhasilan puasa seseorang adalah di bulan selanjutnya. Di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah. Dan seterusnya. Ya. Justru yang kita dapatkan adalah sebaliknya. Bulan Ramadan, di pertama bulan Ramadan, terus dia meningkat ibadahnya. Meningkat. Sampai 10 akhir bulan Ramadan. Dan terlebih di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Dan lebih lagi di malam 27 Ramadan. Dia merasakan ketenangan yang luar biasa. Dia mencari masjid. Yang mana masjid itu bacaan yang paling panjang. Tidak ada yang menghalangi tidurnya. Tidak ada yang menghalangi kelelahannya. Tidak ada yang menghalangi keletihannya. Dia tetap akan sholat malam dalam keadaan di saf awal. Kemudian, siapa yang meruntuhkan kebahagiaan itu? Siapa yang meruntuhkan kenikmatan itu? Dia sendiri, kita sendiri. Jadi ibaratnya kita sudah membangun sebuah istana yang begitu megah. Yang mana istana itu tinggal kita tempati. Kemudian kitalah yang menghancurkan istana yang kita bangun sendiri. Dari awal Ramadan kita bangun. Sampai menjadi sebuah istana. Maksudnya hati kita tuh sudah benar-benar merasakan dekat dan nikmat beribadah kepada Allah. Ya. Nah, yang menghancurkan kita sendiri, saya ulangi, menghancurkan rumah tadi, yang menghancurkan hati kita adalah diri kita sendiri. Kenapa? Hal ini berulang setiap tahun, berulang terus-menerus. Ya, malam 27 begitu nikmat dia beribadah, selang setelah beberapa hari, bahkan Ramadannya masih ada. Apalagi kelihatan, uronyo sang kahitat, menciri sifat-sifat malam Lailatul Qadar. Ujian buklam, suasana hana su'um, hana lupi. Matahari bisa dilihat ketika terbit. Malam 27 Ramadan. Malam Lailatul Qadar. 28 udah gak mungkin. Malam Lailatul Qadar 29 udah selesai kemarin. Masya Allah. Padahal dia baru merasakan bagaimana nikmatnya dia dekat dengan Allah. Dia baru merasakan bagaimana lezatnya ketika ruku dan sujud kepada Allah yang dihadiri dengan hati yang bersih. Kemudian di malam 28, malam 29, malam Lebaran, dia tinggalkan semua ketaatan. Dia tinggalkan sholat malamnya, dia tinggalkan baca Al-Qur'annya, dia tinggalkan bersedekahnya, dia tinggalkan hal yang demikian. Ya, sehingga ya kenikmatan malam 27 mungkin dia masih bisa ada sisa-sisa yang dirasakan malam 29. Malam Syawal, lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga, udah. Ya, dia sudah tidak lagi merasakan nikmatnya untuk beribadah kepada Allah kecuali hanya kenangan dalam hidupnya. Begitu nikmat kita di malam 27. Itu setiap tahun dia rasakan. Ya, kenapa? Karena kita telah meninggalkan ketaatan. Kita telah meruntuhkan hati kita dengan meninggalkan kebaikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, di malam lebaran itu bukan berarti malam kita meninggalkan ibadah. Malam lebaran dalam malam di mana orang-orang bertakbir menyebut nama Allah. Supaya apa? Allah ingin memberikan isyarat kita masih dalam koridor ibadah, masih dalam koridor membasahi lisan kita dengan bertakbir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Keesokan harinya Allah syariatkan sholat Id. Setelah sholat subuh ada sholat Id lagi untuk tetap menjaga hatimu jangan sampai goyang. Dengarkan khutbah,
Ya, kemudian disyariatkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, yang mana puasa yang kamu lakukan jangan hanya di bulan Ramadan, tapi ada di bulan-bulan yang lainnya walaupun tidak diwajibkan seperti bulan Ramadan, supaya kamu tetap terbiasa dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, kita telah rusak itu di malam 28, kita rusak di malam 29, kita rusak di hari raya, kita rusak di hari raya kedua, hari rusak di hari raya ketiga. Sehingga kembali masa kita seperti sebelum Ramadan, sholat malam kan nggak wajib. Padahal di malam 27 Ramadan, di malam-malam ganjil Ramadan, dia tahu sholat malam itu nggak wajib, tapi nggak boleh saya tinggalkan. Saya harus sholat malam. Ketika terluput saja 1 rakaat, 2 rakaat dia masbuk, dia sholat malam tapi dia masbuk, seakan-akan dia berbuat dosa. Seakan-akan dia membuat sebuah kerugian, telah hilang kepadanya keuntungan yang besar. Itu yang dirasakan. Tapi kenapa di lebaran kelima sholat malam kan nggak wajib? Padahal fisiknya adalah fisik yang sama. Ilmu yang dia punya juga sama. Apa membedakan? Hatinya. Hatinya yang membedakan. Karena dia telah, ibaratnya dia sudah naik, kemudian dia turun lagi, turun lagi, turun lagi. Ya, maka agar supaya ini tidak berulang setiap tahunnya, para hadirin dan hadirat, sahabat pendengar radio siar Tauhid Aceh 96,1 FM. Ujian kita tuh hanya beberapa hari saja. Ujian kita hanya beberapa hari saja. Kalau seandainya kita melewati ujian tersebut, insya Allah sampai hari ini kita masih merasakan bagaimana indahnya salat malam. Sampai hari ini kita bisa merasakan bagaimana indahnya baca Al-Quran. Ya, hanya hari-hari yang kita ujian tadi. Ujiannya tuh di malam hari raya. Hari raya pertama, hari raya kedua, hari raya ketiga. Sesibuk apapun kita di malam hari raya, jangan tinggalkan sholat malam. Sesibuk apapun kita di hari raya pertama dan kedua dan ketiga, jangan tinggalkan sholat malam. Walaupun tidak sampai sholat 11 rakaat atau 23 rakaat, tetap ada sholat malam yang Anda harus paksa. Ya, begitu juga sesibuk apapun kita di hari raya harus baca Quran, harus. Walaupun sehari nggak sampai 1 juz, tapi tetap harus kita baca. Ya, nah ketika suasana Lebaran sudah habis, kita sudah kembali hidup normal, ya, maka insya Allah kita tetap istiqomah dengan sholat malamnya kita tadi. Kenikmatan sholat malam itu belum hilang. Kenikmatan baca Quran itu belum hilang, karena ujiannya itu hari raya, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Di situ sebenarnya. Tapi kalau kita sudah meninggalkan di hari-hari ini sebagai ujian finalnya kita di situ, maka setelahnya setiap tahun kita akan berulang lagi. Ya, ini yang harus kita jaga. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk saya dan juga kepada sahabat pendengar semuanya. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan tadi, dan kita bacakan satu pertanyaan lagi Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, kalau kita sudah membiasakan membayar zakat mal di setiap bulan Ramadan, apakah harus tetap tanggalnya? Misal tanggal 15 Ramadan, karena kita lupa tanggal persisnya, dan orang yang berhutang boleh diberikan zakat. Bagaimana hukumnya jika langsung memotong hutang seseorang kepada kita dari uang zakat yang akan kita keluarkan? Jadi kewajiban zakat, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, dalam sampai pada waktu dan nisab dan haulnya. Haul 1 tahun. Ya, tidak ada masalah misalnya dia kurang beberapa hari ya untuk dia mempersegerakan untuk membayar zakat, ya selama memang sudah 12 bulan, maka tidak ada masalah untuk dia segerakan. Dia prediksi ya tanggal ini kebiasaan saya mengeluarkan zakat. Maka jangan dia tunda-tunda untuk membayar zakat, ya karena yang namanya perintah hukum asalnya adalah untuk disegerakan. Yang pertama. Yang kedua, orang yang mereka terlilit hutang dan tidak mampu untuk membayar hutang, ya maka orang seperti ini boleh untuk kita memberikan zakat kita. Ya, tetapi yang tidak boleh adalah seperti yang ditanyakan pada soal. Itu tidak dibenarkan oleh para ulama. Ya, dia punya hutang sama kita 20 juta.
ini kebetulan saya punya zakat 100 juta, ya sudah 20 juta langsung saya ambil. Tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Ya, dia yang memberikan hutang, dia yang punya zakat, kemudian dia sendiri yang memotong hutangnya tadi. Dari zakat yang harus diserahkan kepadanya. Ini tidak dibolehkan dalam agama. Yang dibolehkan adalah ada pihak yang lainnya. Dia bukan pihak yang memberikan hutang, dia adalah pihak yang ketiga yang tidak ada hubungan apapun dengan si pemilik hutang tadi, ya kemudian ya sudah, ini ada zakat karena memang kamu terlilit hutang dan kamu dikejar-kejar terus sama orang, saya bantu kamu untuk melunaskan hutang kamu dari zakat uang saya. Dibolehkan. Tapi kalau dia yang punya hutang, dia memberikan hutang, kemudian zakatnya adalah zakat dia dipotong dari uang ini punya, maka nggak dibolehkan. Tapi Allah alam soal.